resah di dadamu, dan rahasia yang menanti di jantung puisi, dipisahkan kata. Begitu pula rindu, antara pulau dan seorang petualang yang gila. Seperti penjahat dan kebaikan dihalang ruang dan undang-undang. Seorang ayah membelah anak dari ibunya, dan sebaliknya. Atau senyummu, dinding di antara aku dan ketidakwarasan. Persis segelas kopi tanpa gula, pejamkan mimpi dari tidur. Apa kabar hari ini? Lihat tanda tanya itu, jurang antara kebodohan dan keinginanku memilikimu sekali lagi. Ya, begitulah penggalan puisi dari penyair hebat Aan Mansur yang dibawakan oleh Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta 2, Lur. Tepatnya, di ujung waktu mereka bertemu, Rangga mengajak Cinta untuk pergi ke Bukit Puntuk Setumbu, lalu ke tempat ini, yaitu Gereja Ayam Bukit Rema. Hai Lur, kali ini keluarga petualang Fantastic Four sedang jalan-jalan ke rumah doa Bukit Rema yang disebut juga Gereja Ayam. Karena kalau dilihat dari kejauhan, bangunan gereja ini mirip sekali dengan ayam yang sedang mengeram, Lur. Usut punya usut, ternyata bangunan ini bukanlah gereja yang berbentuk ayam, Lur. Begitu juga nama gereja bukanlah bangunan yang biasa kita kenal sebagai tempat ibadah orang Nasrani. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Karena kita bakal review secara lengkap tentang sejarah gereja ayam ini, Lur. Dan mengingat saat-saat ini masih masa pandemi, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita mengunjungi tempat wisata ini, Lur. Selamat siang, Bapak. Perkenalkan nama saya Mbak Kina, saya pemandu lokal di Bukit Rema ini. Ada sedikit informasi dari saya ya Pak. Dari sini jalan masih kurang 250 meter. Nanti misalkan Bapak nggak kuat jalan kaki, ada shuttle jeep itu PP 15.000 per orang. Oh. Untuk tiket masuknya 25 per orang juga. Bayarnya Begitu tiba di lokasi parkir, kami langsung ditemui seorang mbak-mbak yang dengan ramah menyambut dan memperkenalkan dirinya sebagai pemandu lokasi di tempat ini, Lur. Awalnya, kami menolak karena kami pikir jarak menuju ke lokasi gereja ayamnya tidak terlalu jauh. Dan meski jalanannya menanjak, buat kami mah udah biasa. Kan kita biasa berpetualang. Bantu-bantu foto, nunjukin tempat. Tapi karena melihat keramahan dan keuletan pemandu lokal yang belakangan memperkenalkan diri dengan sebutan Mbak Gina, kami pun memutuskan memakai jasa beliau. Ya, hitung-hitung bagi-bagi rezeki sama orang lain, Lur. Uhuy. Jadi Lur, ini adalah tempat parkirnya. Ini Bukit Rema, rumah doa untuk semua agama. Rumah doa untuk semua agama. Mantap. Dan karena himbauan dari Bagina pula, kami pun menuju ke gereja ayam menggunakan mobil yang biasa kita sewa dengan harga 15.000 per orang. Dan untuk harga tiket masuk ke lokasi sendiri adalah 25.000 per orang. Kita sekarang mau ke Bukit Rema, ini naikin itu bayarnya berapa Mas? Jadi total 40.000. Berapa? Sama tiket masuk 40.000. Sama tiket masuk ini 40.000. Kakak, tolong. Selamat pagi Pak. Totalnya jadi 160.000 sudah include tiket masuk dan transport. Siap. Untuk tiket masuk dan tiket jeepnya saya kasih ke Mbak Kina ya, Iya. Mas, ya. Untuk kembalian dan dealnya, terima kasih banyak. Trek naiknya memang cukup terjal, Lur. Dan kemiringan sekitar 45 derajat seperti yang Bagina jelaskan tadi. Namun untuk dulur-dulur yang pengen naik dengan jalan kaki, gak perlu khawatir, Lur. Karena di samping kanan terdapat jalur pendakian yang cukup aman berupa anak tangga lengkap dengan pegangannya. Setelah sampai di parkiran mobil shuttle, kita masih jalan kaki sekitar
20 menitan lagi untuk sampai di rumah doa Bukit Rema ini, Lur. Di sepanjang jalan terdapat warung yang menjual makanan dan minuman, jadi dulur-dulur gak perlu repot-repot lagi membawa bekal saat mengunjungi tempat ini. Sesampainya di gereja ayam ini, kita pun masih harus melakukan registrasi ke petugas. Karena untuk mengunjungi tempat ini pada masa-masa pandemi, tidak bisa banyak-banyak alias dibatasi, Lur. Setelah menunggu tidak terlalu lama, kami pun dipanggil petugas dan dipersilahkan untuk masuk ke gereja ayam ini, Lur. Dan sesuai protokol kesehatan, kami pun harus dicek suhu tubuh dulu, cuci tangan, dan diwajibkan memakai masker. Pokoknya mah, jangan pernah lupa dengan hal-hal tersebut ya, Lur. Uhuy. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mbak Gina. Saya akan menemani Bapak Ibu dan Kakak di Bukit Rema ini selama turnya berlangsung sampai selesai. Sebelum kita mulai, nanti ada beberapa peraturan yang harus ditaati khususnya di lantai 1 ini. Yang pertama, pengunjung dimohon menjaga ketenangan khususnya di lantai 1 ini. Karena di lantai 1 ini terdapat 12 ruang doa pribadi, 1 mushola dan 1 ruang ini, dan ini pondok daun untuk yang beragama Nasrani atau Kristiani. Kemudian, pengunjung dimohon untuk tidak mengambil dokumentasi dalam bentuk apapun. Pengambilan dokumentasi bisa dilanjutkan di lantai 2 dan seterusnya. Kemudian pengunjung dimohon untuk tidak membawa makanan besar dari luar kecuali makan minum dalam kemasan masih diperkenakan dibawa masuk. Sebuah informasi yang perlu saya sampaikan bahwa gedung Bukit Rema ini bukanlah gereja, melainkan rumah doa untuk semua agama. Dan bukan pula ayam, tetapi merpati. Merpati sendiri melambangkan kedamaian, cinta kasih, dan kesetiaan. Keputusan dari Bapak Bupati Magelang, gedung Bukit Rema ini sudah bisa beroperasi kembali dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, pengunjung wajib pakai masker, bisa dilepas saat berfoto di Mas Foto atau makan minum di gede. Selanjutnya, cek suhu batas maksimal 37,3 derajat Celcius berlaku juga untuk karyawan dan pemandu lokal di sini. Jaga jarak 1 meter dengan wisatawan lain. Pengunjung meningkatkan frekuensi cuci tangan. Kami sudah menyediakan 6 wastafel, yang 1 ada di tiket box, yang 3 ada di depan gedung ini, yang 2 ada di gede. Selanjutnya saya akan menceritakan sejarah singkat tentang pembangunan Bukit Rema ini. Pada tahun 1988, Bapak Daniel berkunjung ke Dusun Borobudur, salah satu desa yang dikunjungi Dusun Gonggong. Dia bertemu dengan anak kecil bernama Cito yang sedang mencari rumput untuk hewan peliharaannya. Tapi mohon maaf, Cito sendiri penyandang tunawicara. Jadi Bapak Daniel itu berkomunikasi pakai bahasa tubuh. Kemudian Bapak Daniel itu diajak di atas bukit. Beliau sangat takjub dengan keindahan alam yang ada di sekitar sini dan dia teringat waktu di Jakarta dengan mimpinya itu. Dan kemudian Bapak Daniel memutuskan untuk berdoa semalaman di sini. Dengan doanya itu Bapak Daniel mendapatkan visi untuk membangun rumah doa untuk semua agama. Dan pada tahun 1992, Bapak Daniel dan koleganya ini dari Jakarta meletakkan batu pertama sebagai simbol seremonial. Masih di tahun yang sama, Bapak Daniel mulai membangun gedung ini dengan dibantu warga untuk membawa material dan batu di atas ini dengan cara dibawa satu persatu atau disunggi. Ini tadi jalan yang kita lewati ya Bapak Ibu, kan dulunya masih hutan, masih terjal, jadi belum ada akses kendaraan. Dan 2 tahun berselang kerangka gedung ini sudah berbentuk dan tiang-tiang penyangga sudah berdiri. Dan pada tahun 1995 Bapak Daniel sudah menyelesaikan lantai 1. Karena Bapak Daniel ingin menanamkan filosofi bahwa kita untuk memulai segala sesuatu itu diawali dengan doa. Karena dengan doa kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan Bapak Daniel berinisiatif membangun gedung yang ada gambaran ini. Hanya ini saja penjelasan dari saya. Misalkan ada pertanyaan, silakan. Mari silakan. Seperti yang dihimbau di awal, di lantai 1 kita tidak diperbolehkan untuk merekam video atau foto. Jadi, kami pun mulai rekam video lagi saat berada di ruang permohonan doa, Lur. Di sini, kita bisa menulis permohonan doa kita di secari kertas, lalu meletakkannya di dinding yang sudah disediakan, Lur. Dan setelah itu, kami menuju ke ruang utama yang di belakangnya terdapat ruangan kecil yang di dalamnya terdapat semacam pohon
dengan beberapa kertas yang bertulisan pesan-pesan untuk pengunjung yang mengambilnya, Lur. Kertas pesan ya itu satu aja, semoga kertas yang ada pesan khusus itu menjadi kenyataan yang ibu inginkan. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Betul sekali, Lur. Jangan pernah kita mengandalkan manusia, namun andalkan selalu Tuhan kita. Amin. Dari hal utama ini, kita akan naik ke mahkota, Lur, yaitu tempat ikonik dari gedung ini yang juga menjadi tujuan utama bagi pengunjung yang datang ke tempat ini. Dan lagi-lagi, kita harus registrasi terlebih dahulu, Lur. Itu karena untuk naik ke mahkotanya sangat dibatasi jumlahnya, yaitu sekitar 10 orang saja, Lur. Iya, yang menggambarkan manusia itu tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Saat berada di sini, sebaiknya kita utamakan terlebih dahulu untuk sampai di mahkotanya yang berada di lantai 7, Lur. Baru pas turunnya, kita bisa melihat dan menikmati apa saja yang ada di setiap lantainya. Yuk, ini kita ke mahkotanya itu ngejar mahkota. Sampai di lantai 7 atau di mahkotanya, kita juga akan di briefing atau diberi pengarahan tentang tata tertib di tempat ini, Lur. Termasuk aturan naik ke atas mahkota yang hanya diperbolehkan maksimal 5 orang dan diberi waktu selama 3 menit saja, Lur. Jadi, mesti pintar-pintar memaksimalkan momen ya, Lur. Uhuy. Ya, baru karena ini kan duduk dulu ya. Yang pertama nanti waktu maksimal di atas masing-masing rombongan 3 menit dengan kapasitas maksimal orang 5 orang. Jadi nanti bisa bergantian ya, untuk kakak yang berdua bisa naik dulu setelah ini, soalnya sudah sampai di bagian lantai 62. Kemudian saya mohon di atas untuk tidak menggunakan kaki, apalagi sampai melompat, jangan sampai ya kak ya. Kemudian saya mohon untuk tidak bersandar di bagian titik pengaman yang ada di mahkota. Biasa. Enggak. Kak. Oh, itu putus tumbuh itu. Oh, merokok Magelang sama Purwokerto itu pondok tumbuh. Oh, itu. Iya. Di foto ini, Bu. Ya, di Batu Singatu cuma 3 menit. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far Di akhir kunjungan, kami menyempatkan diri mampir ke kafe yang berada di belakang gedung ini, Lur. Tempatnya cukup nyaman dengan pemandangan yang sangat keren pisan. Apalagi harganya juga tidak terlalu mahal kok, Lur. Masih cukup terjangkau untuk ukuran kafe yang berada di tempat wisata sekeren ini. we've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Nah, sekian dulu video kami tentang tempat wisata ini ya, Lur. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata saat kami menyampaikan review tentang tempat ini. Sampai jumpa lagi di petualangan kami berikutnya. Bye-bye! Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for